Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Ye-Yun, yaitu perjalanan untuk menjadi yang terkuat di alam semesta. Langsung saja. Coklat basi rasanya kecut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan jebakan yang mengenai para murid di sana, dan Ye-Yun pun terbengong. Lalu ia pun berkata, "Wah, ujian sekte sebenarnya adalah neraka di bumi." Sambil terlihat mereka semua yang porak-poranda akibat serangan dari meriam dari atas, dan Ye-Yun pun berkata, "Cepat, sembunyi di belakang pilar. Cepatlah." Sambil ia pun bersembunyi di belakang pilar menghindari serangan api dari meriam itu. Mereka pun berkata, "Setengah dari kita sudah mati. Bola-bola api ini terlalu kuat. Seseorang pikirkan rencana untuk menghancurkan meriam ini." Lalu temannya dari samping pun berkata, "Apa kau bercanda? Siapa yang mampu melakukan itu?" Tapi di sana Ye-Yun pun berkata, "Hahaha, ketika orang-orang dalam bahaya ekstrim, serahkan saja padaku sang jenius untuk mengulurkan tangannya." Sambil terlihat Ye-Yun di sana yang pede, dan mereka semua pun berkata, "Kau ingin kena serangan atau yang lain? Cepat lari, bodoh." Si bodoh itu takut setengah mati. Biarkan saja dia. Tapi Ye-Yun pun mengeluarkan pedangnya dan berkata, "Aku ingin kalian semua tahu bahwa jika aku datang ke sini sendirian, dasar sekumpulan penakut. Kejayaan dan kehancuran formasi tengah adalah milik sekte Tianjian, Thundercloud and Lightning Sword." Sambil ia mengeluarkan pedangnya dan menghantam ke arah meriam-meriam itu dengan sangat keras. Lalu tiba-tiba meriam itu pun ambruk, lalu kocar-kacir akibat skill dari Ye-Yun. Di sana formasi tengah pun terbuka. Sambil terlihat Ye-Yun yang menuju ke atas dan berkata, "Sekarang kalian tahu rasa kekuatanku kan? Hadiah utama ini adalah milikku." Sambil ia akan membuka formasi tengah itu, dan di sana ia pun berkata, "Mari lihat." Sambil ia membuka formasi tengah itu, dan ia pun berkata lagi, "Jadi karakteristik dari formasi ini bisa mengeluarkan api." Tapi tiba-tiba Ye-Yun pun terkejut karena dari depannya terdapat sesosok binatang, dan di sana ia pun berkata, "Ini formasi tengahnya, kau pasti bercanda. Ini adalah hewan kecil." Dan di sana mereka semua pun terbengong dan berkata, "Itu formasi tengahnya, hancurkan. Ia terlihat sangat lemah." Lalu Ye-Yun pun melihat ke arah mereka semua sambil berkata, "Kalian tidak tahu malu. Barusan kalian ketakutan sampai ngompol, tapi sekarang kalian baru keluar. Bagaimana bisa kalian bisa menyakiti anjing kecil yang manis ini?" Sambil terlihat dari belakangnya anjing itu yang mengeluarkan aura membara, dan mereka semua pun ketakutan dan berkata, Kau yakin kalau itu manis?" Dan di sana Ye-Yun pun terkejut, dan ia pun menoleh. Ternyata anjing kecil itu pun berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan, menyerupai monster anjing. Lalu Ye-Yun di sana pun ketakutan dan berkata, "Kenapa dia berevolusi dengan cepat?" Sambil terlihat anjing itu yang menyerang ke arah mereka semua, dan mereka semua pun ketakutan. Lalu mereka pun berkata, "Selamatkan kami, tolong selamatkan kami." Dan Ye-Yun pun berteriak, "Hei, jangan bergerak sedikit pun, dia telah menyadari kalian semua." Lalu mereka pun malah berlari dan berkata, "Siapa yang mau mendengarkanmu? Selamatkan dirimu sendiri." Tapi tiba-tiba beberapa orang yang berlarian itu pun langsung dikejar dan dimangsa oleh anjing monster itu, dan mereka semua pun langsung tepar dan mati di sana. Sambil terlihat anjing itu yang terdiam karena sudah memangsa mereka semua, dan Ye-Yun pun berkata, "Siapa yang sangka kalau tim dari 10 orang bisa dibersihkan dengan sekejap?" Sambil ia memandangi anjing monster itu lagi, dan di sana ia pun bergumam, "Sembunyi bukanlah pilihan." Sambil anjing itu pun menatap ke arah Ye-Yun, dan di sana Ye-Yun pun berkata, "Jika aku tidak mengalahkan bajingan ini, aku akan terjebak di sini seumur hidupku." Lalu anjing itu pun mengarah ke arahnya, dan di sana Ye-Yun pun mengeluarkan pedangnya lagi, dan ia pun berkata, "Kau akan menggunakan tipuan yang sama, ha?" Sambil ia melesat ke arah anjing itu, tapi tiba-tiba pedangnya pun terjatuh karena serangan pedangnya tidak mempan kepada tubuh anjing itu. Dan di sana Ye-Yun pun terkejut dan berkata, "Apa? Tidak mempan?" Sambil terlihat
anjing itu yang mengarah ke arahnya. Lalu Ye-Yun pun bergumam, apakah ini akhirnya dan aku akan mati? Sambil terlihat anjing itu yang berada di hadapannya. Lalu ia pun bergumam, benar, ada juga tipuan seperti ini. Dan ia pun berkata, dasar bajingan, menjauhlah. Menjauhlah dariku tahu. Jadi kau takut meninggalkan tanah ya? Hahaha. Maka udara adalah wilayahku. Sambil ia melompat ke atas dan mengeluarkan pedangnya lagi sambil berkata, Shining Black Blade, ini kehancuranmu karena membunuh manusia. Sambil ia akan menyerang anjing itu dan ternyata ia pun dapat menebas anjing itu di bagian leher. Lalu seketika anjing itu pun langsung menghilang dan ia pun menjatuhkan beberapa permata kuning di sana. Lalu Ye-Yun pun menoleh melihat permata itu dan ia pun mengambilnya sambil berkata, apa ini? Sebuah permata, tapi tidak terlihat seperti permata. Tapi permata tidak memiliki warna ini. Aku akan mengambilnya sekarang. Mungkin ini permata yang langka. Sambil ia menaruhnya di dalam bajunya. Lalu ia pun berkata, formasi tengah telah dihancurkan. Itu berarti aku telah mengalahkan level pertama. Hahaha. Sambil ia menoleh di sana, ternyata ada sebuah portal yang disebut sigil ya Mo. Dan ia pun berkata, aku lolos level pertama. Next level akan menjadi level kedua, level ketiga. Aku akan terus maju, tidak peduli seberapa banyak level yang ada. Hahaha. Tunggu sampai aku menghancurkan semua formasi tengah dan menyambut Master Ouyang di sini. Aku akan menjadi yang pertama selesai. Hahaha. Tapi tiba-tiba dari atasnya terlihat portal lagi dan di sana ia pun berkata, apa? Sebuah sigil lagi? Tapi dari sigil sana terdapat seseorang yang keluar dan ternyata orang itu pun bokongnya terjatuh di muka Ye-Yun hingga Ye-Yun di sana pun kesakitan dan ia pun berkata, kepalaku tertimpa sesuatu. Siapa yang berani bermain-main dengan jenius nomor 1 dari sekte Tianjian? Dan di sana ia pun terkejut karena dari depannya terdapat seseorang gadis dan di sana gadis itu pun berkata, sialan kau Jian Sihi. Sigil teleportasi ini sangat lemah. Tunggu saja sampai aku kembali untuk membalasmu. Dan ternyata itu adalah gadis yang menyelamatkan Ye-Yun di scene pertama bersama gadis yang berambut biru. Dan di sana gadis itu pun terkejut juga sambil berkata, apa? Ye-Yun? Lalu Ye-Yun di sana pun berkata, kau adalah... Jebret. Ye-Yun pun dihantam mukanya oleh gadis itu dan gadis itu pun berkata, aku tidak percaya kalau kau melupakan penyelamatmu yang menyelamatkanmu saat itu. Kau pantas mendapatkannya. Dan Ye-Yun pun mukanya bonyok sambil berkata, jangan terlalu kejam, aku cuma bercanda. Dan gadis itu pun berkata lagi, kalau kau mengenalku, beritahu namaku. Dan di sana Ye-Yun pun berkata, kau adalah Jebret. Ia pun dihantam lagi mukanya oleh gadis itu sambil berkata, lihat, kau hanya tidak mau mengakuinya kalau kau itu lupa kan? Oh iya, aku tidak berpikir kalau aku belum pernah memberitahu namaku. Dan di sana Ye-Yun pun berkata, dan kau tetap memukulku terus. Lalu gadis itu pun menjawab, anggap saja sebagai peringatan untuk membantumu mengingat. Ingat ini, aku seniormu Suling. Tapi di sana Ye-Yun pun berkata, adik kecil Suling. Dan jebret lagi. Ia pun dihantam gadis itu sambil berkata, aku bukan adik kecil, panggil aku kakak, jangan salah lagi ya. Sambil terlihat Ye-Yun di sana yang bonyok dan ia pun berkata, wajah tampanku. Lalu gadis itu pun berkata, ketahui batasanmu. Dengan kekuatan spiritualku mendekati level ke-7, kau pasti sudah mati jika aku menggunakan kekuatan penuhku. Sambil terlihat Ye-Yun yang masih kesakitan dan ia pun bergumam, wanita muda ini benar-benar memiliki kekuatan sebesar itu.
Berasal dari mana dia? Lalu ia pun berkata, adik kecil Suling. Dan di sana Suling pun makin emosi dan Yayun pun ketakutan dan berkata, kakak Suling, kenapa kau datang kemari? Lalu Suling pun menjawab, aku dengar kalau ujian sekte ini memiliki harta yang sangat banyak, maka aku ingin memeriksanya, tapi ayahku tidak mengizinkan aku sama sekali. Sambil terlihat Yayun di sana yang terbengong. Lalu Suling pun berkata lagi, aku harus kabur secara diam-diam dan membuat Jin Shinshi memindahkan aku ke sini. By the way, Jin Shinshi adalah orang besar yang membuka sigil itu kemarin ya Mo. Di sana Yayun pun terbengong dan berkata, dia menyuruh Jin Shinshi? Wewenangnya pasti lebih tinggi dari Jin Shinshi. Lalu Yayun pun berkata, jadi ayahmu adalah... Tapi di sana Suling pun berkata, formasi tengah di sini sudah dihancurkan secepat ini. Bagaimana bisa? Dan di sana Yayun pun berkata, denganku mengalahkan level pertama itu mudah sekali. Dan di sisi Suling ia pun berkata, level pertama? Tempat ini bukanlah level pertama. Ini hanya bagian dari level pertama. Kau belum sampai sepenuhnya menghancurkannya. Dan di sana Yayun pun berkata, jadi ini bukan level pertama. Lalu Suling pun berkata, berhenti terlihat linglung dan cepat pergi sambil ia mendorong ke arah sigil itu. Dan di sana Yayun pun berkata, pasti ada jalan di depan kan? Sambil ia memasuki sigil itu lagi. Dan di sana ia pun terjatuh dan berkata, jalan? Sambil terlihat kabut kegelapan di hadapan mereka. Dan di sana Yayun pun berkata, di mana jalannya? Kenapa gelap gulita di sini? Sambil mereka berdua memandangi kabut gelap gulita yang tak berujung di sana. Lalu Yayun pun berkata, kita dikelilingi oleh kabut hitam. Aku tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Lalu Suling pun menunjuk ke arah sesuatu sambil berkata, lihat itu, apa itu? Sambil terlihat dari kabut itu yang mengeluarkan cahaya seperti ada sesosok monster di baliknya. Dan di sana Yayun pun berkata, apa itu semacam monster? Lalu Suling pun menjawab, jika kita bisa mengaktifkan saklarnya, kita bisa keluar dari sini. Kurasa itu semacam saklar. Lalu Yayun pun bertanya, bagaimana kau bisa tahu? Dan di sana Suling pun menjawab, Jin Shinshi yang memberitahuku, itu rumor. Lalu Yayun pun bergumam, posisi apa yang dijabat Suling ini? Dia tahu banyak rahasia. Dan ia pun berkata, misi seperti masuk ke dalam jebakan seharusnya diserahkan padaku. Lalu Suling pun berkata, kau pikir kau bisa langsung berjalan ke sana? Dan Yayun pun menjawab, emangnya kenapa? Dan Suling pun menjawab, kalau kau mau mati, aku tidak akan menghentikanmu. Sambil terlihat kabut di sana. Kabut itu yang mendekati Yayun melewati rerumputan di sana hingga rumput itu pun langsung mati. Dan Yayun pun berkata, kabut ini beracun. Lalu Suling pun menjawab, iya, kabut ini beracun. Aku takut kalau sudah terlalu banyak anak muda sepertimu yang mati pada titik ini. Dan di sana Yayun pun berkata, jangan gunakan ekspresi bercanda ketika mengatakan hal yang mengerikan. Bukannya tidak mungkin melalui kabut ini. Sambil terlihat di sana mayat-mayat yang berkelimpangan akibat keracunan dari kabut-kabut itu. Dan Suling pun berkata, biarkan aku menunjukkan hal yang bisa dilakukan oleh kakakmu ini. Dan di sana Yayun pun menatapnya sambil bergumam, dia mengumpulkan kekuatan spiritual. Apa yang dia rencanakan? Sambil terlihat tubuh Suling yang mengeluarkan aura membara. Dan di sana Yayun pun berkata, kau akan menggunakan kekuatan spiritual untuk menghembuskan sebagian kabut kan? Dan di sana Suling pun menoleh dan ia pun berkata, ternyata kau tidak terlalu bodoh. Lalu Suling pun mengarahkan tangannya ke arah kabut itu sambil bergumam, menghilanglah untukku. Dan di sana aura membara itu pun seakan-akan mengarah ke arah kabut itu. Dan kabut itu pun tidak terjadi apa-apa. Dan Suling pun berkata, apa-apaan ini? Tidak terjadi apa-apa. Lalu Yayun di sana pun tersenyum dan berkata, kakak Suling, tidak terjadi apa-apa kan? Dan jebret, ia pun ditampar lagi oleh Suling. Dan Suling pun berkata,
berkata, "Kau itu meremehkanku ya?" Sambil terdengar Yeyun yang berkata, "Sialan, aku kena lagi." Dan suling pun mengeluarkan aura membara di tangannya lagi. Sambil ia pun berkata, "Kali ini aku akan meningkatkan kekuatanku." Dan ia pun mengarahkan lagi aura membara itu ke arah kabut. Dan di sana suling pun berkata, "Aku tidak percaya kalau kekuatan spiritualku yang mendekati level ke-7 akan dipermalukan seperti ini." Lalu terlihat Yeyun yang maju dan ia pun berkata, "Ideku adalah yang terbaik dari awal. Hahaha, itu tidak akan berhasil." Sambil terlihat suling di sana yang berkata, "Kau akan mati karena racunnya sebelum kau masuk." Dan Yeyun pun mengeluarkan botol air suci dan ia pun berkata, "Tidak masalah selama ada penawarnya." Lalu di sana suling pun terkejut dan berkata, Itu adalah botol air suci." Dan Yeyun pun membuka botol itu dan meminum setetes dari ramuan botol itu. Dan di sana Yeyun pun terlihat auranya pun membara. Lalu ia pun berkata, "Lihatlah sang jenius ini menghilangkan kabut beracun ini." Dan ia pun berjalan mendekati kabut itu. Lalu ia pun berkata, "Inilah rasanya kebal dengan semua racun." Hahaha. Sambil ia terlihat sombong di sana dan ia pun dilihati suling dari belakang. Dan suling pun bergumam, "Yeyun, jika bukan karena aku ikut campur waktu itu, dia sudah pasti akan mati di tangan Xin Xianhan." Ini tidak terduga kalau hanya selama itu, tapi dia sudah memiliki level seperti ini, sangat luar biasa. Sambil terlihat Yeyun di sana yang berjalan menuju ke dalam kabut itu dan ia pun melihat sebuah patung katak dengan permata di kepalanya. Lalu Yeyun pun mendekati patung katak itu sambil berkata, "Ini seharusnya yang bersinar tadi." Lalu Suli dari kejauhan pun berkata, "Yeyun, tekan permata itu." Dan Yeyun pun menunjuk ke arah permata itu sambil berkata, "Haha, itu mudah." Dan ia pun menekannya. Seketika patung katak itu pun mulutnya membuka dan menyedot semua kabut di sana. Dan Suli pun berkata, "Kabutnya semakin menipis." Sambil terlihat Yeyun di dekat patung katak itu yang terkejut juga. Dan tiba-tiba sedotan terakhir dari kabut itu pun membuat mulut katak pun tertutup. Dan di sana Yeyun pun terbengong. Lalu ia pun berkata, "Bagaimana bisa di dalam makam ini berisi pemandangan seperti ini?" Dan suling dari belakang pun berkata, "Ini adalah sihir ruang. Ia bisa memindahkan pemandangan dari tempat lain ke sini." Dan Yeyun pun berkata, "Aku mengerti. Aku paham." Dan suling pun berkata, "Yeyun, jawab aku. Cairan yang baru saja kau minum adalah Emerald Spirit Water dari petinggi Yiki kan?" Dan di sana Yeyun pun berkata, "Aku bahkan tidak memberitahumu. Bagaimana kau tahu hal itu?" Lalu suling pun berkata, "Karena aku juga punya." Sambil ia memperlihatkan botol suci di sana juga dan bersambung mo.